Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata, Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Umat Sedharma dimanapun berada yang saya hormati, rasa angayu bahagia saya haturkan kehadapan Ida Sang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawaranugrahanya, saya masih diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Umat Sedharma. Sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharesi yang telah memberikan tuntunan dan ilmu pengetahuannya kepada saya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dapat sedikit berbagi ilmu pengetahuan saya kepada Bapak Ibu Umat Sedharma. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan lupa untuk disayang. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nitya Yuli Pratista, mahasiswi Teologi Hindu, jurusan Brahma Widya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Bapak Ibu, Umat Sedharma yang berbahagia, pada kehidupan ini, tentunya kita mengharapkan dengan adanya kedamaian, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan. Dan semua itu dapat kita ciptakan melalui diri kita sendiri dan sekitar kita. Dengan cara selalu menjaga hubungan yang harmonis, baik sesama manusia, manusia dengan Tuhan, bahkan manusia dengan lingkungan yang kerap kita lupakan. Di era modern ini, seringkali kita jumpai seseorang, bahkan umat Hindu itu sendiri, melupakan adanya hukum karma pala, yang tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, akan selalu menghasilkan sebuah hasil. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam menjaga hubungan yang harmonis, di dalam ajaran agama Hindu sering kita sebut dengan ajaran Trihitakarana, yaitu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Widi, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, semakin canggihnya era digital, semakin maju negara kita sering lalai akan menjaga hubungan harmonis ketiga hal tersebut. Yang paling parah, yang paling miris sering terjadi adalah kita lalai untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Bukankah kita lupa bahwa kehidupan kita adalah bersumber dari alam? Kita tidak akan mampu menghirup udara yang segar jika kita tidak menjaga kelestarian dan kesejukan alam lingkungan. Tetapi kita sering membuat kotoran di alam lingkungan kita yang membuat alam kita tercemar. Bahkan seringkali kita lupa bahwa kita harus menjaga kebersihan alam lingkungan kita untuk diri kita sendiri. Di dalam agama Hindu, kita mempercayai adanya hukum karma pala, bahwa setiap apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan akan membuahkan sebuah hasil. Seperti halnya ketika kita mampu menjaga alam lingkungan kita, merawat lingkungan kita, maka yang kita dapatkan adalah hal positif. Kita dapat menghirup udara yang segar, kita dapat terhindar dari penyakit. Alam itu adalah guru. Guru sejati itu adalah alam. Kenapa alam bisa disebut sebagai guru sejati? Karena alam tidak pernah membohongi manusia.
Alam pun tidak pernah mengelabui manusia. Alam hanya bersifat, alam hanya bersikap, alam hanya memberikan apa yang sudah manusia berikan ke alam. Ketika kita memberikan kotoran ke alam, maka dampak yang akan kita dapat adalah sebuah udara yang tidak sehat. Tetapi ketika kita mampu memberikan kesejukan pada alam, merawat keindahan alam, maka yang kita dapatkan adalah udara segar. Alam juga mengajarkan pada kita bahwa untuk menikmati keindahan dari puncak, kita harus melampaui jalan yang tidaklah mudah. Seperti halnya ketika kita menjadi seorang pendaki, tentunya kita akan melewati hutan-hutan, kita akan melewati alam yang dimana di situ kita akan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Seiring perjalanan kita mendaki gunung, kita akan menghirup udara yang segar ketika kita sudah sampai pada puncaknya. Akan tetapi, ketika kita meninggalkan jejak di gunung yang kotor, maka dampak yang akan kita dapatkan adalah sebuah kerusakan alam. Jadi, sudah dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia hendaknya menjaga kelestarian dan kesejukan alam lingkungan. Sebab tanpa adanya alam, kita tidak akan mampu hidup. Alam dan manusia adalah satu hal yang saling berketerkaitan satu sama lain. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 16 disebutkan, demikianlah roda kehidupan yang terus berputar dengan makhluk-makhluk hidup yang saling menghidupi dan berbagi. Jika seseorang menjalani kehidupan hanya untuk memenuhi nafsu indrianya saja, wahai Arjuna, sesungguhnya orang tersebut hidup dalam kesia-siaan. Dari mantra Bhagavad Gita tadi dapat kita simpulkan bahwa kita dengan segala makhluk ciptaan Tuhan harus saling menghidupi satu sama lain. Kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Seringkali kita mendahulukan rasa egois kita untuk terlihat paling bisa di antara yang lain. Tetapi kita lupa bahwa hukum karma pala itu ada ketika kita bisa membantu orang lain dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka karma wasana yang akan kita dapatkan berdampak positif bagi kita. Seperti halnya ketika kita menjaga dan merawat kelestarian alam lingkungan kita, dampak yang akan kita dapatkan adalah sebuah dampak yang positif. Kehidupan kita akan terbebas dari adanya rasa sakit. Segala hal yang akan kita jalani akan terasa indah. Ketika kita berjalan satu langkah, dan jika tempat itu sangat kumuh, apakah kita dapat berpikir positif? Apakah kita dapat menyebarkan vibrasi yang positif? Tentunya tidak. Vibrasi positif itu dapat kita sebarkan ketika kita berada dalam lingkungan yang positif dan lingkungan yang sehat. Seperti halnya ketika kita memasuki tempat suci, tidak sedikit pula tempat suci yang berada pohon untuk memberikan kesejukan di dalam tempat suci tersebut. Gunanya pohon di dalam tempat suci itu adalah untuk memberikan angin kesejukan kepada diri kita, agar senantiasa dapat terfokuskan pikiran kita ketika melaksanakan sembah bakti kehadapan Ida Sang Widi. Sebagai manusia, hidup harus saling berdampingan dan saling menguntungkan satu sama lain. Jangan hanya diri kita saja yang mau untung, tetapi kita merugikan sekitar kita. Ketika kita dapat saling menguntungkan tanpa saling merugikan satu sama lain, Muksartam Jagadita Yaca Iti Dharma akan dapat kita capai.
Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita mampu menciptakan keindahan, setiap mata yang memandang akan merasa terpanah dengan keindahan. Maka dari itu, kita harus menjaga, merawat, melestarikan alam lingkungan, baik dimanapun berada. Ketika kita dapat memberikan sebuah kesejukan pada setiap insan dengan cara merawat dan melestarikan lingkungan kita, maka suatu keindahan, suatu keharmonisan akan dapat kita wujudkan. Terciptanya keharmonisan, terciptanya keindahan bermula dari ketika kita menjaga sekitar kita. Ketika kita acuh tak acuh dengan sekitar kita, ketika kita enggan untuk menjaga kebersihan sekitar kita, maka sebuah keharmonisan itu tidak akan dapat kita wujudkan. Karena sejatinya semua itu berawal dari diri kita. Ciptakanlah sebuah kedamaian, kesejukan di dalam diri kita agar yang datang pada kita sebuah vibrasi yang positif. Semua hal yang berbentuk positif akan datang kepada diri kita melalui kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanyalah perantara saja. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai manusia, hendaknya kita mampu menyadari akan hakikat kita menjadi manusia. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Jika kita sudah menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang paling sempurna, sudah seharusnya kita menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Ketika kita mampu memberikan vibrasi yang positif kepada alam, maka karma yang akan kita dapatkan adalah vibrasi yang positif pula. Untuk itu, mari generasi muda Hindu, masa depan bangsa, saling bergandengan tangan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, kesejukan lingkungan kita. Jangan tinggalkan jejak yang negatif pada alam ini sebelum pada akhirnya kita meninggalkan alam dan tidak bisa menghirup udara segar. Singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun pengetahuan yang terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, maka hanya akan tumbuh cinta di antara kita yang pada akhirnya akan menimbulkan dusta. Ketika kita melihat apa yang diwacanakan, kita akan menemukan sedikit pengetahuan yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita. Sura Dero Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumadi. Om Santi 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 Om.